Pemirsa, hari ini mahasiswa kembali turun ke jalan. Tuntutan utamanya masih sama, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Meski Presiden Jokowi sudah menyatakan pemilu serentak tetap digelar 14 Februari 2024 dan tahapan persiapan pemilu sudah dimulai, mahasiswa masih saja khawatir Presiden dan DPR ingkar janji. Di antara 3 parpol pendukung pemerintah yang mengusulkan penundaan pemilu, baru PAN saja yang resmi menyatakan nurut sama Presiden dan menyudahi usul penundaan pemilu. Sementara 2 parpol lainnya, PKB dan Golkar, belum ada tuh. Malah Ketum PKB Caimin bilang usul penundaan pemilu itu untuk menolong Wapres Kiai Maruf Amin karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya, kurang ini, kurang itu, pasti alasannya, karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Caimin bilang usulannya itu hanya sebuah pendapat yang bisa diterima, bisa juga ditolak. Tapi kan gini ya, penundaan pemilu itu perkara besar untuk negara dan konstitusi. Ya jangan dijadiin guyon dong, gak lihat apa efeknya di jalan. Presiden Jokowi sibuk memadamkan api sementara di seberang masih hobi menyulut api. PDI Perjuangan tampil mendukung Presiden dengan menegaskan no, tidak ada penundaan pemilu. Bahkan parpol penguasa ini menuding Menko Luhut lah sebagai biang kerok kegaduhan dan menjulukinya Brutus Istana yang harus mundur dari jabatannya. Apalagi sih sebenarnya harus dilakukan agar kegaduhan penundaan pemilu ini lenyap di telan bumi. Inilah kontroversi selengkapnya. Gaduh tak berujung bersama saya Zilvia Iskandar. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong saja. Sumbernya ketahuan ya Pak Luhut. Maka sebenarnya beliau harusnya kesatria. Kan saya punya hak juga untuk tidak mem-share sama kalian. Ya, nggak ada masalah. Pemirsa, sudah hadir 5 orang narasumber bersama saya di studio Metro TV. Yang pertama adalah politikus PKB Muhammad Lukman Edi. Berikutnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Selanjutnya ada politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Berikutnya Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Dan Koordinator Lapangan Aksi 21 April BMSI Kerakyatan Nurul Hidayat. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Saya akan langsung mulai dari Mas Lukman Edi. Demi tunda pemilu, PKB ini sampai bawa-bawa nama Maruf Amin dan akhirat. Apa hubungannya Mas Lukman? Nah ini dibesar-besarkan aja, forumnya bukan forum yang resmi, kemudian menyampaikan secara formal juga berdasarkan internalisasi yang komprehensif. Nah itu forumnya forum santai-santai kok itu ya. Biasa di NU itu ada guyon, ya kader-kader NU, komunitas-komunitas NU itu kalau ngobrol menanggapi sesuatu yang serius itu bisa juga melalui pendekatan guyon ya. Jadi menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan statement seperti itu ya. Apalagi kemudian ditanggapi oleh orang-orang hebat, politisi-politisi hebat. Forumnya forum gergeran kok. Guyon Caimin tidak perlu ditanggapi, oke di forum NU, mungkin NU internal mengerti. Masyarakatnya kan belum tentu semuanya Kalau mengerti. yang sebelumnya itu forum serius, statement sebelumnya itu forum serius ketika menyampaikan ide-ide untuk perpanjangan atau ide-ide untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi yang terakhir itu tidak serius. Tidak serius, oke. Saya ingin minta tanggapannya Dayat dong kalau melihat jawaban seperti ini. Ada yang serius, ada yang tidak serius, sementara mahasiswanya serius banget turun ke jalan, tanggapannya? Ya benar Mbak, sebenarnya tidak masuk akal ketika seorang ketua umum dari sebuah partai begitu PKB mengatakan di forum tidak resmi untuk tetap mendukung penundaan pemilu. Saya rasa resmi tidak resminya sebuah forum kalau dikatakan oleh seorang pimpinan itu sudah dimaknai keseriusan begitu. Jadi kalau soal ide perpanjangan masa jabatan yang dikeluarkan sebelumnya ya, itu
forum yang serius ya. Ya. Dan itu kan sudah selesai begitu Presiden menyampaikan bahwa tidak ada lagi pembicaraan soal perpanjangan masa jabatan ataupun 3 periode. Kemudian secara sistematis Presiden mengundang KPU, melantik KPU, menyatakan agendanya adalah tanggal 14 Februari tahun 2024. Menurut saya begitu itu disampaikan oleh Presiden dan itu juga tuntutan mahasiswa kan. Ya, benar. Ya, mahasiswa minta Presiden statement. Padahal sebenarnya tidak penting-penting amat juga Presiden menyampaikan itu depan publik karena bukan kewenangan Presiden. Ya, soal amandemen Undang-Undang Dasar itu kewenangannya berada di MPR. Mas Lukman, tapi jadi sudahlah, maksudnya Presiden bagaimana ternyata sih mengakomodasi setelah Presiden bilang maunya kayak gitu, mahasiswa. sikap PKB sebetulnya sudah menuruti keinginan Presiden? Tidak ada lagi wacana penundaan pemilu atau bagaimana? Soalnya Caimin masih setelah itu menyinggung nggak ada, itu. setelah itu tidak ada lagi soal Ya itu ide-ide. PKB sudah ada gitu Bang. Artinya ketika PKB ini sudah mengatakan bahwa masih membicarakan tentang penundaan pemilu, itu kan bentuk pengingkaran terhadap titah dari seorang presiden gitu. Artinya Nah, setelah Presiden kemudian mengumumkan ke publik, itu juga atas permintaan dari mahasiswa yang demo, ya, menurut saya hampir semua partai tidak ada lagi bicara soal perpanjangan masa presiden. Yang tinggal gergerannya. Nah, yang Maksudnya gergerannya bagaimana ya sih? jangan ditanggapi oleh serius gitu. Yang serius sudah selesai. Kalau ini tidak serius, kasihan loh efeknya sudah sampai turun ke jalan Mas Lukman. iya. Iya, turun ke jalan karena ada statement serius sebelumnya. Setelah Presiden seharusnya tidak ada lagi demo. Ini Ya, setelah agak Presiden blunder, Bang. keluarkan statement, Mohon maaf, agak kemudian blunder. melakukan langkah-langkah politik yang progresif, melantik KPU segala macam, sebenarnya tidak perlu ada lagi demo. Tidak perlu Karena lagi apa? ada demo, Dayat. Ya karena Ya, sudah enggak lah, selesai nggak bisa. tuntutannya. Gitu. Masa sih Artinya- sudah selesai? Demonstrasi yang dilakukan di daerah-daerah itu adalah ekspresi tentang kekesalan mahasiswa. Karena memang Presiden sudah menegaskan tetapi menteri-menterinya atau bahkan ketua partai masih bandel. Bahkan gitu. menteri-menteri sudah dilarang oleh Presiden. Makanya mungkin rewind itu pernyataan statement Presiden secara lengkap seperti apa. Agenda 14 Februari 2024, kemudian menteri-menteri dilarang dalam rapat kabinet untuk bicara soal perpanjangan Presiden maupun Ya. 3 periode. Ya. Saya kira clear lah itu. Maksudnya gimana? Menterinya dilarang, ketua umumnya tidak merasa dilarang. Sehingga akhirnya tetap berbicara soal penundaan pemilu. Saya rasa itu satu Kalau paket. Bang. pantauan saya, setelah Presiden ngomong, tidak ada lagi ketua umum partai yang terus ngotot untuk mengeluarkan ide perpanjangan masa presiden. Saya bacakan ya, sebentar Mas Lukman. Tinggal itu gergerannya aja lagi. Wakil Ketua Umum Anda, Jazilul, mengatakan tanpa bermaksud membuat kegaduhan, kami dari fraksi PKB akan terus mewacanakan ini. Perlu tidaknya ini diatur dalam konstitusi terkait penundaan. Dan sampai minggu lalu saya undang, statementnya masih akan terus menggaungkan soal penundaan pemilu. Bagi saya statement itu adalah statement dulu. Ya. Kalau itu keluarnya sekarang berarti keluarnya telat itu. Ya, Iya, keluarnya telat. statement dulu yang tidak diinsafi gitu, Bang. Yang tidak, jadi tidak taubat gitu. Artinya orang Nggak yang ada, Pak. berdosa kalau Setelah misalkan tidak Presiden bertaubat ngomong, itu masih berlaku. Setelah gitu. Presiden ngomong, partai-partai sudah tidak ada lagi bicara soal ide untuk amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 berkenaan dengan pasal Tidak ngomong 22. tapi tidak minta maaf bahwa pada hari yang Anda lalu. ini bagaimana? Demokrasi ini kita bebas mengeluarkan pendapat. Ya artinya Ya. demokrasi. Apakah ketika ini sebuah dosa? Loh enggak, bukan Harus minta dosa. maaf. Masyarakat meminta untuk kemudian tidak ada pembahasan lagi tentang penundaan pemilu. Nggak ada pembahasan. Ya, Pembahasan mana? berarti pembahasan tentang penundaan pemilu itu adalah haram gitu loh. Kalau haram dan sudah distatementkan, ya minta maaf, bertaubat gitu loh. Anda menginginkan ada itu- statement resmi dari masing-masing Itu ketua umum terlalu. partai. Emang Ya. apaan Jadi- harus Artinya bertobat? seperti Jadi itu. sebentar, Itu yang bentuk- dibutuhkan oleh mahasiswa dan masyarakat adalah ketegasan. Misalnya seperti Benar. PAN yang bilang bahwa kami stop mengusulkan penundaan pemilu. Anda juga menuntut itu dari PKB dan Golkar? Ya, bentuk komitmen politik lah. Kalau misalkan Presiden sudah menegaskan, sekalipun itu ke menteri-menterinya, perlu ditegaskan kembali terhadap masyarakat umum bahwa Presiden memang tidak mau untuk dijadikan Presiden kembali gitu, dan partai-partai umumnya ini juga Sebetulnya punya itikat Presiden- baik. Kalau Ini yang- presiden nggak bisa intervensi ke partai politik, nggak bisa. Presiden intervensi ke menteri bisa. Kamu menteri-menteri pembantuku, nggak boleh lagi ngomong soal itu bisa. Ke ketua umum partai politik atau ke partai politik mana bisa? Iya, Nggak ada artinya hubungannya, nggak ada hubungan. objek yang dibicarakan oleh partai politik itu mengenai seorang personal Pak Presiden gitu loh Bang. Artinya menyangkut iya. tentang dirinya.
Makanya saya itu menilai bahwa Pak Jokowi itu paham secara keseluruhan, ya, sehingga dia harus mengeluarkan komunikasi seperti apa terhadap menterinya dia keluarkan. Tapi kalau mahasiswa desak presiden negor ketua partai, negor partai-partai untuk stop bicara, itu nggak ada hubungannya. Saya ingin tanya dulu Gitu loh. kepada Bang Masinton ya. Nggak ada hubungannya itu. Sebetulnya pernyataan dari presiden yang masih belum tegas atau memang masih ada elit politik yang ngeyel sehingga akhirnya membuat mahasiswa ini masih ragu dengan sikap pemerintah soal penundaan pemilu? Kalau presiden jelas dan tegas, dan itu berkali-kali kok, bahkan kemarin terakhir yang bahkan menggelar rapat terbatas hari Minggu ya. Tetapi ketegasan presiden itu ya juga ditindaklanjuti dalam bentuk agenda pemilu bersama DPR ya tanggal 14 Februari 2024. Jadi di situ ketegasan itu clear, bukan hanya diucapkan tetapi juga diagendakan. Nah, kalau kemudian ada yang masyarakat bertanya, karena memang ada unsur dari dalam pemerintahan yang melontarkan tentang big data itu. Itulah menjadi sumber kontroversi. Jadi dari dalam pemerintahan atau dari lingkaran ketua umum partai pendukung pemerintah, misalnya PKB? Iya, pokoknya pertama itu datang dari lingkaran presiden, baru kemudian beberapa partai pendukung. Nah, ini kan sebenarnya harusnya ya semuanya kan tunduk pada satu keputusan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tapi disebut presiden tidak bisa mengintervensi bersama partai politik. DPR. Apa? Katanya presiden tidak bisa mengintervensi partai politik. Bukan konteks mengintervensi, tetapi kan biasa kan presiden juga biasa mengundang, mendialogkan antar pimpinan partai. Dan saya rasa, dan yang kita saksikan beberapa kali kan pertemuan, ya tentu itu kan tidak ada membahas agenda tentang penundaan pemilu, tapi dari dalam lingkar kekuasaan mencoba bermanuver. Oke, baik. Nah itu yang sebenarnya ya melanggar prinsip-prinsip dari demokrasi dan konstitusi kita. Ada dari dalam lingkar pemerintahan, ada juga masih beberapa partai politik yang mencoba untuk mengusulkan penundaan pemilu. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah di Kontroversi. Kembali bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Mas Zaky, kegaduhan ini kan seharusnya sudah tutup buku. Sejak ada pernyataan presiden, sejak anggota KPU Bawaslu sudah dilantik, tapi ternyata masih gaduh. Kenapa? Dari lingkaran istananya atau dari partai pendukung pemerintah yang masih belum menyerah mengusulkan penundaan pemilu? Gini Mbak, ini kan ada jejak rekamnya. Jejak rekamnya dalam konteks bahwa pertama di Januari ada menteri yang orang dekatnya Bapak Presiden. Kemudian di bulan Februari ada 3 ketua umum parpol yang juga dianggap dekat dengan Bapak Presiden dan punya power cukup besar di negeri ini gitu. Lalu lanjut kepada menteri lagi yang sangat-sangat dekat dan dianggap tangan kanannya Bapak Presiden dengan berbagai jabatannya nih gitu ya, dengan belasan jabatan kalau nggak salah di luar menterinya gitu. Kemudian muncul lagi mendadak ada deklarasi-deklarasian gitu kan, sampai ada dualisme katanya. Sampai ada organisasi yang dibuat sampai ada 2 nih, biar ada satu yang bisa deklarasi mau mendukung 3 periode gitu. Nah, ini kan jalan terus nih. Januari, Februari, Maret, oke lah Bapak Presiden kemarin bilang akhirnya. Ini bagi saya akhirnya loh. Karena apa? Kalau saya lihat ada eskalasi yang meningkat di masyarakat. Mahasiswa waktu itu 11 April kalau nggak salah ya. Ya sebelum ini kan ada demonstrasinya sangat besar, kemudian ternyata sehari sebelumnya mungkin banyak masukan dari ke Bapak Presiden. Sehingga pertama kita lihat ada Pak Mahfud, lalu Bapak Presiden menyatakan bahwa tidak, pemilu tetap nih, dia bilang. Ini kan akhirnya gitu, setelah 4 bulan wacana yang mengerikan ini, bagi kami ini mengerikan Mbak. Kenapa? Ini nggak bisa dianggap remeh. Jadi ketegasannya pun terlambat? Kalau bagi kami sangat terlambat, ini kok mohon maaf ya, seakan-akan setelah banyak penolakan, baru kemudian
saya tidak mau. Nah ini kan, lalu kalau misalnya ternyata 3 bulan, 4 bulan itu upayanya berhasil gitu ya, ternyata ramai yang mendukung gitu, misalnya gitu. Jangan-jangan mungkin lain lagi pendapat. Nah inilah yang kemudian kok kami lihat sah-sah saja teman-teman mahasiswa ini berpendapat ya, dan kemudian terus melakukan aksi massa, karena bagaimanapun kan itu mereka ingin menjaga nih gitu. Jangan sampai kemudian, mohon maaf nih, begitu tensinya turun, mendadak dimunculkan lagi. Apalagi kan ada tadi wacana katanya pasca lebaran ada nih organisasi-organisasi yang mau deklarasi. Dan yang kedua gini Mbak, kami melihat bahwa adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa ini sah-sah saja sebenarnya melakukan demonstrasi. Kenapa? Ini kan bagian dari upaya menyampaikan pendapat yang sangat dihargai di negara demokrasi dan dijamin oleh konstitusi. Dan tuntutan mereka bukan hanya mengenai penundaan, tapi yang menjadi penting adalah nasib rakyat saat ini, harga sembako yang luar biasa tingginya, itu salah satunya. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini, jadi ini sudah sah-sah rentetan saja. peristiwa-peristiwa yang akhirnya membuat ini akan terus, sehingga membuat ini tetap gaduh. Coba seandainya, Dayat saya ingin tanya, seandainya partai-partai pengusul penundaan pemilu tadi semuanya sudah mengeluarkan sikap resmi, apakah mahasiswa juga akan berhenti menyuarakan soal penundaan pemilu dan tidak akan demo lagi? Tentu tidak ya, karena sebenarnya yang kami juga penasaran itu tentang big data sebenarnya, yang sempat disampaikan oleh Menko gitu, Bapak Luhut, kawan-kawan BEM UI juga kemarin ketika Bapak Luhut berkunjung ke sana, ditanyakan itu sama BEM UI, kira-kira data yang kemudian disampaikan oleh Bapak Luhut itu benar adanya atau tidak gitu. Artinya kalaupun sebenarnya antara parpol dengan Pak Luhut atau siapapun itu ya yang menyuarakan tentang penundaan pemilu. Dayat, sebetulnya big data itu sekarang sudah tidak saatnya lagi dibicarakan, itu udah lewat. Oh, jadi big data lagi itu kan hanya salah satu pendapat. Dan boleh-boleh saja Pak Luhut itu berpendapat. Tidak bisa dilarang Pak Luhut berpendapat. Persoalan dia menggunakan indikator big data itu adalah soal dia. Itu tidak boleh kita larang. Nah sekarang bukan lagi saatnya untuk kita bicara soal big data, itu sudah selesai. Kenapa? Tapi boleh Karena di-challenge gak Bang Nurdin soal data itu? Namanya juga katanya data, berarti itu kan bukan pendapat tapi data. Data boleh di-challenge dong, apakah betul atau tidak datanya? Ya, itu Pak Luhut punya hak. Dia bisa mengekspos, dia bisa men-share itu datanya kepada siapa saja kalau dia bersedia. Kalau dia tidak bersedia, itu kita tidak data bisa larang. penting yang menjadi informasi publik, kebutuhan publik, sehingga seharusnya tidak perlu ditutup-tutupi? Tidak, jadi big data itu hanya salah satu indikasi yang digunakan oleh Pak Luhut. Pasti Pak Luhut punya itu. Nah, apakah Pak Luhut mau membagikan info itu kepada halayak, kepada publik, itu urusan Pak Luhut. Tapi kita tidak bisa memaksa. Nah, yang saya mau katakan begini, mahasiswa harus terus demo. Demonya apa? Mengawal daripada pelaksanaan undang-undang yang sah. Yaitu pemilu dilaksanakan 14 Februari. Harus kawal, tapi bukan lagi demonya ke istana. Istana sudah selesai. Karena Presiden sudah tegas memerintahkan menterinya untuk menyampaikan kepada seluruh publik agar tidak ada lagi pembicaraan soal penundaan pemilu dan perpanjangan Presiden. Yang perlu dikawal sekarang DPR. Karena sekarang ini turunan aturan itu ada di DPR. Bersama KPU. Jadi yang perlu dikawal adalah KPU dan DPR. Jangan sampai DPR lagi membeli nanti nih. Bukan lagi Presiden. Sekarang bola ada di tangan DPR. Itu yang perlu dikawal. Demo terus. Karena demo adalah bagian daripada demokrasi. Dayat? Siap, saya rasa yang perlu kita kawal tidak hanya DPR saja. Kalau misalkan cikal bakal terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran di banyak wilayah, sumbernya ada di tubuh pemerintahan gitu, tubuh kementerian. Tapi itu kan sudah terjawab oleh pemerintah. Pemerintah sudah tegas menjawab itu. Big data itu klaim 110 juta orang Indonesia yang katanya mendukung penundaan pemilu. Mungkin termasuk saya. Mungkin tapi kalau menurut saya big data itu perlu dibuka. Itu sudah basi big data. Jangan ada nama saya. Kenapa? Karena begitu. Presiden sudah tegas meminta, bukan lagi minta. Bukan masalah presidennya, Abang. Ini masalah orang yang mengklaim 110 juta. 110 juta ini nggak mungkin anak-anak, Bang. Mungkin itu sudah selesai. seumuranku. Sudah selesai karena sudah ada jawaban Bang. pemerintah, Presiden ini langsung. Harus di-challenge. Jangan-jangan ada nama Abang, jangan-jangan ada nama Abang yang mungkin tidak sependapat gitu loh dengan klaim dari Bapak Luhut. Kalau kita Golkar klarifikasi. tegas dari awal menolak penundaan pemilu. Kenapa? Karena penundaan pemilu tidak sesuai dengan konstitusi negara dan tidak sesuai konstitusi Partai Golkar. Sebentar, yang menolak Golkar atau Bang Nurdin ini? Golkar, kenapa? Tunjukkan kepada saya di mana ketua umum kami pernah menyatakan seperti, maaf Bung Edi, ketua umumnya PKB, ketua umum PAN yang konferensi pers mendukung penundaan pemilu. Tidak pernah. Yang pernah ada adalah
beliau berkunjung ke suatu daerah di mana ada aspirasi dari masyarakat petani sawit, itu yang beliau sambut untuk disampaikan kepada DPR. Oh, jadi di sini sekarang Anda ingin mengatakan Golkar tidak pernah Golkar tidak pernah mengusulkan penundaan tegas pemilu. itu. Dan malam ini saya nyatakan Golkar menolak penundaan pemilu dan perpanjangan presiden karena Ini tidak sudah sesuai. sikap resmi Golkar? Anda Golkar. yakin? Yakin. Menko Ketua Umum Partai Golkar juga akan mengatakan demikian? Sama persis? Insya Allah. Kenapa? Karena dua konstitusi yang dilanggar kalau itu dilakukan. Yaitu konstitusi negara dan konstitusi partai. Di mana Partai Golkar dalam munasnya yang lalu telah memutuskan salah satu ukurannya panca sukses. Sukses yang kelima adalah memenangkan pileg, Kalau pilpres, gitu Bang pilkada Nurdin, 2024. supaya mahasiswanya tenang, masyarakatnya juga percaya dengan Golkar, kenapa tidak bikin statement resmi saja DPP keluarkan? Memang Golkar dari awal tidak mengusulkan penundaan pemilu, kan kalau begitu clear, Golkar tidak akan menjadi sasaran tembak lagi. Dari sisi, dan Golkar tidak akan menjadi sasaran tembak. Kenapa? Dari sisi opini, Golkar tidak pernah tegas menyatakan melalui ketua umum konferensi pers setuju penundaan pemilu. Tidak pernah tegas karena dua kaki atau bagaimana? Tidak dua kaki, satu kaki. Karena Golkar itu taat konstitusi, tegak lurus pada konstitusi. Bukan hanya konstitusi negara, termasuk konstitusi partai. Jadi tidak mungkin ketua umum Golkar itu setuju penundaan pemilu karena melanggar konstitusi partai. Lebih-lebih melanggar konstitusi negara. Begitu sikap dari Golkar. Anda percaya, Dayat? Ya ini agak paradoks sebenarnya. Awalnya bilang setuju gitu terhadap penundaan pemilu karena kepentingan banyak. Di mana orang. Dayat? Golkar pernah menyatakan setuju penundaan pemilu. Lah, Yang pernah ada adalah menyerap ketua aspirasi umum dan akan melanjutkan aspirasi itu. ya sekali lagi itu ketua umum yang berbicara dan menyampaikan begitu Bang. Ya, di mana itu? Hanya karena satu daerah mendukung untuk penundaan pemilu, kalaupun itu faktanya ya. Kalaupun faktanya satu daerah mendukung penundaan pemilu terus kemudian menjadi kesimpulan seolah-olah banyak sekali orang bahkan di luar daerah itu yang mendukung penundaan pemilu. Itu salah Bang menurutku. Golkar tidak pernah menyatakan bahwa mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan presiden. Yang pernah ada adalah Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto menerima aspirasi kalau tidak salah dari petani sawit. Iya, Kemudian itu beliau menyatakan akan melanjutkan aspirasi ini. Oke. seorang ketua umum partai Kalau Golkar. Bang begitu. Nurdin itu ngomong betul. Karena memang belum ada sikap partai secara resmi itu menyatakan mengusulkan untuk diamandemen itu enggak ada. Karena mekanisme partai mengambil keputusan kan tidak dilakukan oleh semua partai politik yang kemudian mengeluarkan wacana itu. Siap. Ada Misalnya mekanismenya. Golkar, kalau mau sikap Golkar resmi pasti ada mekanisme pengambilan keputusan. PKB juga seperti itu. Kalau mau mengusulkan secara resmi agenda amandemen misalnya pasti melalui mekanisme pengambilan keputusan. Berarti antara statement ketua umum dengan statement organisasi atau partai itu tidak sama, begitu Bang? Bukan tidak Itu kan sama. kalau ketua umum wacana. Ketua umum wacana. Iya. Tapi Bagi kan adik Anda mahasiswa mengeluarkan pasti tahu lah. Pasti. Ketua, meskipun Teman-teman ini kan organisatoris juga. Ketika organisasi sebuah partai politik atau organisasi kemahasiswaan mengambil keputusan, apa yang diomongkan ketua umum misalnya dengan mekanisme pengambilan keputusan mulai dari masalahnya misalnya kan gini rapat Mas Lukman, pleno, rapat mau itu pleno resmi atau gabungan, tidak, ya. wacana itu sudah keluar dari mulut ketum dan akhirnya bikin gaduh. Selfie, ini bedakan wacana dengan keputusan organisasi. Itu berbeda. Seorang ketua umum bisa juga menyampaikan sesuatu, tapi belum tentu itu keputusan organisasi. Tapi wacana itu kan Karena ada wacana boleh saja. Demokrasi itu adalah harus pilihan dipertimbangkan NKRI. Bang Nurdin, baik buruknya buat negara, baik buruknya buat rakyat. Kalau lebih banyak merugikan rakyat dan demi kepentingan elit, kenapa itu harus dilontarkan? Justru ini akan semakin mencerdaskan rakyat dalam demokrasi. Semakin mencerdaskan Gini, Bang, rakyat, gini. Mas Zaki, coba tanggapannya. Menurut saya agak berbahaya ini gitu. Ini seakan-akan kita ingin meletakkan bahwa ada tokoh-tokoh nasional, katakanlah pimpinan partai politik, katakanlah menteri, bebas saja berwacana di muka publik meskipun wacananya itu melanggar konstitusi. Ini kan berbahaya nih gitu. Jadi kalau yang di level tinggi boleh, berarti yang di bawah pun boleh. Bagi kami ini Bung Zaki, nggak pas gitu loh. Di mana Ada, wacana Nggak melanggar pas. konstitusi? Nggak pas. Tadi penundaan pemilu, Wacana, Bang. Wacana mana? Wacana kok masa melanggar berbahaya. konstitusi? Iya, penundaan pemilu, Bang. Loh, bukan Itu di itu baru konstitusi wacana, itu jelas-jelas. ide, Nah, itu ini, aspirasi. Nah, bukan. Beda nih, Bang. Ini masih dibedakan. Sehingga kita masih hati-hati. Karena kalau saya begini nih ngelihatnya, Bang. Kami melihatnya begini. Ini kok 3 bulan ini, ya energi kita banyak loh. Talk show di TV, bicara di media online, bicara di acara publik.
Oh, itu bagus, itu kita- malah bagus untuk demokrasi. Pertama mencerdaskan demokrasi, rakyat, benar, Bang. yang kedua Tetapi- ada materi yang bisa disampaikan oleh media. Kalau tidak ada Bang. itu tidak ada disampaikan Benar, oleh media. Bang. Tetapi ada hal-hal yang lebih Saya- krusial. Nggak, ini Bang mohon izin, Nurdin. Bang. Saya satu hal nih, Bang. Saya Selesaikan mau dulu. menegaskan Baca ini. undang-undang dasar lagi saya. Selesaikan Ada dulu, Mas Zaky. hal-hal yang Baca lebih lagi pasal krusial, Bang. 22E, pasal lagi. Ada, loh, itu kan ada mekanismenya, Bang. Iya, Tapi kan makanya, namanya wacana kita kan mencerdaskan tahu. Benar, Bang. Tetapi publik ini kan juga melihat. Kita kan tahu, kita patron klien, kita ngeliat sosok pemimpin seperti apa. Jadi pejabat publik itu tidak bisa asal melontarkan wacana saja. Tapi saya agak komplain. gaduh gitu. Belum selesai, Pak Bang. Ini belum Zaky, selesai, saya Bang. tidak komplain. Pak Belum selesai, Zaky tidak pernah ngomong soal penolakan Kiai Maruf Amin terhadap wacana penundaan pemilu. Pak Zaky Maksudnya tidak gimana, pernah Bang? ngomong PDIP yang bahagian dari pemerintah, bahagian dari kemudian Nasdem bahagian dari pemerintah tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu. Loh, kok kami kan tidak setuju, Bang, Itu memang. tidak diceritakan sehingga kemudian diklaim wah ini pemerintah ini mendorong tidak konstitusional. Padahal ini jelas-jelas bahagian dari pemerintah aja ada yang setuju ada yang tidak. Gini, Bang. Wakil Presiden Pak Makruh Amin di salah satu media cetak mengatakan menolak perpanjangan masa presiden. Apa judulnya? Paten katanya gitu. Intinya apa? Sebagian Ada yang ingin besar. mengatakan Iya, bahwa Ya artinya nggak boleh menuduh pemerintah ini mendesain isu ini karena pemerintah ingin ada perpanjangan masa presiden. apakah Karena Demokrat pemerintah sendiri menuduh pemerintahnya ada pro ada atau kontra gitu loh. oknumnya Ini atau bukan bagaimana? menuduh, ini Partai bukan- pemerintah aja ada pro ada kontra. Ini fakta, ini fakta. Dari Januari ada menteri, Februari 3 ketua umum, kemudian Maret ada 1 Menko, Wapres- dan Wapres kemudian kenapa nggak diomongkan? ada pergerakan-pergerakan gitu loh, organisasi Wapres Kiai massa Maruf yang Amin ngomong menolak, diorkestrasi. kenapa nggak Loh, disampaikan? mohon maaf Bang, itu satu dari sekian banyak. Selama mohon maaf nih, saya nggak mau bahas Wapres. Wapres loh. Oh, Bang, ini Wapres banyak itu loh yang nomor bicara. 2 di Republik ini setelah presiden. Nah, ini belum selesai nih saya. Dan ini lagi-lagi mohon maaf, jadi 3-4 bulan ini yang kita ramaikan adalah mohon maaf Bang, oke kita berwacana, berdiskusi, berdialektika itu bagus. Nah, Tapi sekarang ada gini. isu yang lebih krusial Sekarang sekarang. Zaky gini. Minyak goreng Bang, mohon maaf nih, minyak itu goreng. oke, kita setuju 4 kalau bulan itu. minyak goreng. Soalnya Dan memalukannya. Minyak goreng, Pak. Maksudnya Dan- adalah dan energi memalukannya. bangsa 4 ini. orang sudah ditangkap. Nah, Maksudnya itu dia, energi setelah kita 4 ini bulan. habis Setelah untuk 4 bulan gitu loh. Minyak wacana goreng. yang membuat 4 orang kegaduhan. sudah ditangkap. Nah ini maksud Kurang apa saya, lagi? ini yang kami maksudkan dari Oke, Demokrat. Nah, setuju. mohon maaf, izin Kalau soal sebentar, minyak goreng, sedikit aja. soalnya itu setuju. Ini yang Pertumbuhan soal ekonomi penundaan, terbaik soal itu. Pak pasca pandemi Bar, Indonesia. mohon maaf, Sudah. mohon maaf, ini yang jadi Intinya masalah. sudah Indonesia kita tangkap. mengatasi pandemi yang terbaik Belum dunia. selesai Bang, to the Gimana point Bapak ini. bilang? Intinya Intinya sudah adalah ditangkap Pak pemerintah nggak Zaky. kerja bagaimana? Nah intinya adalah ada kegaduhan yang seharusnya energi ini bisa kita gunakan untuk misalnya Bang, mohon maaf, menangkap lebih cepat mafia minyak goreng, Oke. menstabilkan harga minyak goreng lebih cepat. Intinya gara-gara Mungkin bisa- wacana-wacana mungkin bisa berpikir timbul bagaimana kegaduhan BBM jangan yang dinaikkan. gitu. Goreng sudah kontraproduktif. ditangkap. Ditanggapi dulu Bang Nurdin. Ya, Ditanggapi ini yang dulu. sangat disayangkan, Kegaduhan yang tidak produktif. Saya tidak setuju kalau dikatakan wacana itu melahirkan kegaduhan. Kalau wacana itu melahirkan ada aspirasi yang bertentangan, itu ya. Dan itu harus seperti itu. Kenapa? Kita negara demokrasi. Demokrasi itu adalah pilihan NKRI yang diatur dalam konstitusi. Itu merupakan bagian daripada proses berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kalau ada wacana kemudian ada letupan-letupan yang tidak setuju, itu harus sebuah Oke. kewajaran. Bang Makanya Masinton. 2 hari Mbak Selvi, 2 hari menjelang demo 11 April saya mengeluarkan statement. Bahwa demo mahasiswa adalah sebuah kewajaran. Kenapa? Karena penundaan pemilu, perpanjangan tidak sesuai konstitusi. Saya katakan begitu. Tapi bukan wacananya. Kalau wacananya itu silakan aja. Itu bukan suatu soal yang perlu menciptakan kegaduhan. Oke. Kenapa? Masa Baik. tidak boleh orang berpendapat? Oke. Masa tidak boleh orang Waktu kita untuk menyampaikan segmen aspirasi? ini. Saya ingin highlight bahwa pemerintah hari ini bekerja untuk mengatasi semua persoalan bangsa. Jadi nggak apple to apple, berwacana pemerintah tidak kerja itu nggak ada itu. Ya, Ini maksudnya, tuduhan Bang. yang tidak menurut saya tidak. Baik. Pemerintah jalan terus. Akan- Kita lanjutkan lagi. akan lebih efektif Menyelesaikan begitu gitu, banyak persoalan pemerintah bangsa. bekerja tanpa ada wacana-wacana penundaan pemilu lagi. Oke. Aku rasa energinya bisa Kita lanjutkan dialihkan lagi ke situ. perbincangan ini. Saya juga ingin tahu kenapa Bang Masinton diam aja. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Udah tegas-tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan. Kurang apa lagi? Tapi itu kan permainan politik. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih ke Bang Masinton yang tadi kayaknya diam aja menontonin yang lain ya. Ada apa Bang Masinton? Kalau kata Bu Mega,
kurang tegas apa lagi? Tapi ini kan permainan politik. Permainan politik siapa? Demi apa? Ya itu dia, kan Bu Mega menegaskan sikap presiden yang taat konstitusi. Sikap presiden itu udah jelas. Nah, ada permainan politik yaitu tadi. Kan jelas tadi Bung Jaki, teman-teman mahasiswa juga tadi menyampaikan. Bagaimana ada gerasa gerusuk ya dari dalam elemen pemerintahan. Ya, ada saudara Bahlil mengusulkan. Itu diklaim sebagai pengusaha, kemudian ya muncullah tentang big data. Dari Pak Luhut. Iya, seperti yang disebut tadi. Memang itu kan faktanya. Wah, aja langsung. Bukan saya yang sebut, Bang tapi itu Masinton juga. nggak berani nyebut nama Kenapa kayaknya. Bang Masinton tidak mau menyebut nama? Padahal Anda sendiri yang menjuluki Pak Luhut Brutus Istana. Ya, saya kan udah sebut. Masa saya berkali-kali nyebut? Tadi kan si Mbak udah sebut, Mbak Zilvia. Saya kan itu apa? Kenapa ada mendengarkan Mbak keraguan Zilvia. Bang Masinton? Enggak, bukan keraguan, tidak. Saya kan menegaskan aja tadi yang disebut sama Mbak Zilvia. Nah, jadi karena ada ya elemen dari dalam pemerintahan yang melakukan gerasak gerusuk, itulah yang menjadi sumber kegaduhan tadi. Sehingga kemudian ya publik beranggapan, teman-teman mahasiswa, buruh, akademisi ya dari luar itu beranggapan, oh ini pemerintah mau lakukan penundaan pemilu dengan menabrak konstitusi. Walaupun tadi abang-abang kita sudah menyatakan bahwa pemerintah sikapnya tidak sama. Bang gitu Masinton, ya, yang begitu Anda partai sebut politik gerasak ya gerusuk tadi. itu di depan mahasiswa itu sudah bilang loh kalau pemerintah tidak pernah mengusulkan penundaan pemilu. Pak Luhut datang menghadap mahasiswa-mahasiswa yang mengatakan menuntut soal big data dan lain-lain. Pak Luhut bilang kami tidak pernah mengusulkan soal penundaan pemilu. Jadi gerasak gerusuk ini sebetulnya rumor atau fakta? Kok rumor atau fakta? Terus big data itu apa? Big data coba, big data itu beda, apa? Mas Hinton. Terumbu karang. Beda, Apa? Mas Hinton. Big Jadi data kalau itu kan ada 110 Saya juta. bilang ini rumor atau data karena big datanya kan juga baru disebutkan. Lah. Belum dibuka. Lah, tahu nggak apa konsekuensinya? Maka saya tadi mendengarkan saja konsekuensi dari seorang pejabat pemerintah ya menyangkut tentang data ya, dia harus membuka karena dia digaji oleh negara. Kata Bang Nurdin dia punya hak untuk tidak membuka. Kalau itu obrolan di lapo tua atau di pinggir jalan, yang ngomong bukan pejabat, tetapi seorang pejabat menyampaikan kepada publik wajib membuka. Kalau tidak, pertama ya gini, itu Mas yang Hinton, ditanyakan sama kalau mahasiswa tadi. kita belum tahu ya, apakah sebentar Bang, sebentar. itulah yang ditanyakan sama mahasiswa tadi, lah mana datanya? Nah kalau tidak ada ya berhak dong mahasiswa menyatakan itu bohong. Berhak dong Mas Hinton, yang tidak saya salah menerima sebentar. informasi keterbukaan data tadi menyebut itu hoax. Mas Hinton, saya salah sebentar. Ya. Saya setuju Mas Hinton kalau Pak Luhut itu memberi komentar seperti itu sebagai Menko. Yang berhak meminta itu DPR. DPR undang RDP, baru minta itu. Tapi kita tidak tahu apakah beliau dalam kapasitas sebagai Menko atau kapasitas pribadi. Jadi begini, kalau kapasitas Bang. pribadi kita nggak bisa mencampuri, kita Bukan. tidak bisa. Beliau Jadi- punya hak tuh. Beliau Apa punya itu sebagai bisa warga negara. dipisahkan Bang? Sebentar. Mungkin Pernyataan bisa. sebagai Menko apa pernyataan Nggak sebagai mungkin atas pribadi? nama Menko. Anda mungkin atas nama Karena Menko, isunya betul. isu politik dan hukum. Ah. Sorry. Nggak mungkin. Nah kalau dia secara pribadi, Sorry. kalau secara pribadi nggak mungkin kita bisa minta. Sorry. Kita bisa minta tapi dia mau Jadi sorry, mengiyakan Bang. atau tidak itu soal beliau, Bang, soal beliau. Itu ya data pribadi mau data apapun ketika seorang pejabat negara menyampaikan itu ya dia wajib membuka itu. Nah, kalau itu ada Keterbukaan mekanismenya. informasi, karena Ada status- mekanismenya ya itu di tadi. DPR. Kecuali Silakan yang di ngobrol. komisi yang membidangi Kecuali itu yang minta. ngobrol ini di pinggir Kalau jalan. menurut saya Bang, Di pinggir jalan. Pak LBP, kita tunjuk orang aja langsung Bang. Pak Tidak. LBP ini dia atas nama pribadi, nggak mungkin atas nama dia sebagai Menteri Investasi dan Maritim. Karena urusan politik dan hukum bukan urusan Menteri Investasi dan Maritim. Nah, enggak dong. Pasti ini soal pribadi. Ini dah. nih enggak boleh tafsir begitu. Ini ada Pribadi permasalahan itu melekat dengan jabatannya. Kalau ya yang menyampaikan itu bukan pejabat negara, enggak gaduh. Bukan pemerintah, enggak gaduh. Ini Nah, menarik nih. ketika Kita ini mesti cerdas juga memisah-misahkan.
Ya. Waduh, kacau Pertama, juga. bukan urusan Menteri Investasi dan Maritim. Artinya pasti dia kapasitas pribadi dia. Nggak Waduh. boleh. Yang Jadi kedua, Mas Vito, kalau kita dia lakukan- menyampaikan bukan forum yang mengatasnamakannya sebagai menteri. Itu Oke. kacau Dayat, kalau jadi- logika begitu. Sebentar. Dayat, Nggak jadi bisa. mahasiswa masyarakatnya yang harus cerdas memisahkan. Oh gitu ya Pak. Heeh. Ya aku rasa begini, aku jadi bingung ini. Sebenarnya big data yang dimiliki oleh Menko itu adalah data pribadi yang memang didapatkan Jangan dari ngomong fasilitas Menko, kasih pribadinya tahu atau LBP fasilitas aja. pemerintah gitu loh. Jadi Kalau misalkan itu fasilitas intinya pemerintah begini. harus- Nah, kalau Dayat bingung, udah hentikan bicara soal big data. Enggak, Enggak, artinya ini yang buang ku waktu. pahami Ini harus big data diluruskan. itu merupakan Ini harus sarana diluruskan. dan prasarana pemerintahan begitu Abang. Enggak, Mbak Sylvia, ya. Dimanapun yang namanya pejabat negara dia disumpah, oke? Terus kemudian ketika itu melekat dalam dirinya, apapun pernyataannya adalah dalam kapasitas dia sebagai pejabat negara, sebagai elemen pemerintah. Jadi ini harus kita clearkan kepada publik, karena ini kita bicara di depan publik. Nah, tidak bisa kemudian berkelit ketika udah gaduh, oh ini data pribadi saya, yes oke. Tetapi ketika itu disampaikan ke publik untuk melakukan satu pembenaran terhadap satu argumentasi politik untuk penundaan pemilu, rakyat harus meminta itu. Nah, Oke Mas sementara Hinton, kalau Mas Hinton berpendapat bahwa itu adalah dia sebagai Menko, mekanisme dilakukan mekanisme. Bukan di jalanan juga menuntut beliau, DPR panggil. lah iya, Panggil sebagai Menko untuk menjelaskan soal big data. Itu mekanisme konstitusi kita. Nah, Bukan juga di pinggir jalan Nah, diminta dia mundur. Diminta harusnya dia begini, harusnya ini jawabannya Bang, bukan itu. kemudian oh ini data pribadi saya. Iya. Apa Anda, hak saya. Kalau tadi jawaban Saudara Menko tadi seperti yang Abang sampaikan, yes oke. Kita akan nunggu di DPR. kita pada mekanisme. Kira-kira begitu Bang. Ini- Enggak akan Makanya simpang demo siur di kabur. istana tuh keliru. Demonya memang harus di Senayan. Mas Zaki, Nah ini ajaib nih. Ini mohon maaf nih. Kalau saya nggak berbicara mengenai etika, karena kalau saya lebih lagi melihat ini lebih kepada pengalihan isu saja sebenarnya, bahwa ada masalah-masalah mendasar di negara ini yang sedang terjadi. Ya tadi masalah minyak goreng, masalah kenaikan sembako, masalah bahan bakar, kenaikan harga melonjak, rakyat susah. Ya kemudian dibuatlah bumbu-bumbu politik dengan isu-isu penundaan pemilu ini sehingga gaduh rame, lupa nih kebutuhan itu dasar dari ini Mas Zaki. masalah ini Ini teori konspirasi. ini Itu sebuah Nggak, itu, Kalau orang Jawa itu bilang udah- ilmu gatak-gatuk ya gini nih. Semua digatuk-gatukkan. Loh, bener dong. coba Nggak Mas ada. Lukman Kan dulu. belum selesai, Kita belum sudah selesai. tangkap pengalihan isu Nggak ada. bumbu-bumbu belum selesai, politik. belum selesai, Nggak Mbak. ada Ini belum pengalihan selesai. isu itu No. ya teori apa namanya konspirasi gitu itu halusinasi semua. Ah, Dan oke. itu Berarti adalah ini sesuatu sepakat yang ya? sangat Halusinasi. Iya nggak? Benar, Halusinasi. benar, benar. Tanggapi dulu. Akal. Berarti Gotak-gatuk aja itu. Sebentar, tanggapi bentar, dulu. bentar. Ini saya senang nih. Kalau misalnya parpol koalisi pemerintah menyatakan itu, tidak ada itu. Itu bukan pengalihan isu. Berarti menunjukkan keseriusan isu ini dilontarkan. seriusnya itu Ini keseriusan ini bahwa sama ada sekali nggak ada upaya hubungannya. untuk Pemerintah sudah penundaan sangat pemilu. serius mengatasi Pakai minyak ini. goreng. Siapa bilang isu Makasih, ini tidak berarti serius? konfirmasi. Mana nih kameranya? Sekarang Zaki punya data konfirmasi nggak? kepada Siapa bilang isu BRT. ini tidak serius? Mohon maaf nih, mohon maaf. Semua Ini isu kan serius, ini isu penting. konfirmasi bahwa Menyangkut amandemen konstitusi. Ini bukan hal yang sepele, Pak. Jadi ini Berarti- bolak-balik Ini hal ya. berat ini. Ini serius Ini atau keliru. wacana? Nggak Karena tadi serius. pas Keliru didesak Zaki katanya mengaitkan wacana, tindak tapi pemilu sekarang dengan serius. kerja-kerja pemerintah. Benar, Itu kan? urusan. Wacana ini wacana serius. Berarti- Untuk merealisasikan wacana ini perlu adalah amandemen terhadap konstitusi. benar berarti Siapa upaya bilang serius juga ya. serius? Upaya serius ya benar Baik. kan? Masih Sekarang, karena Oleh ini sebab itu serius. kemudian Oke, baik. mahasiswa nanggapinya juga Sekarang dengan gini, serius. Saya tanya, Tapi demo di istana saya tanya salah Zaki. apa? Demonya harus di Salah satu jalan Senayan. keluar pemerintah, BLT minyak goreng itu apa? Untuk apa itu? Mohon maaf, itu setelah berapa bulan, Bang? Oke. Kenapa? Setelah berapa bulan? Baik. Mohon maaf. Dan mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Berapa bulan karena Itu bagian dari menunjukkan upaya pemerintah. Iya, Bang, tapi negara sudah hadir untuk Baik. menyelesaikan Benar, soal Bang. yang menjadi Tapi itu kelangkaan. menunjukkan. Nah, ini boleh saya jawab? Itu sejak tahun lalu Sebentar. bukan baru. Intinya di sini Gantian ya, mengatakan saya jawab ya. memang ada wacana penundaan Saya jawab ya. pemilu, tapi pemerintah tidak abai terhadap isu-isu yang lain ya. Pemerintah selesaikan Baik. pekerjaannya. Oke, sekarang kita fokus Pemerintah saja. menyelesaikan masalah Kita tidak fokus seperti saja membalikkan sekarang telapak tangan. ke
solusi. Jadi wacana ini mau tetap digoreng, didorong terus, atau kita move on? Selesai, case close, kita move on ke hal-hal lain yang lebih besar, yang lebih penting untuk negeri ini. Sesaat lagi pemirsa di segmen terakhir kontroversi. Selama masih ada pernyataan-pernyataan soal penundaan pemilu, maka kegaduhan akan terus terjadi. Jadi Mas Lukman, apakah sekarang nih kita sudah bisa move on? Harus move on, ya. Masyarakat harus move on, pemerintah harus move on, PKB-nya bisa move on nggak? harus move on. Kalau nggak move on, ketinggalan zaman. Move on-nya gimana? Ya, begini. Saya setuju mahasiswa demo. Dari awal saya katakan silakan mahasiswa demo. Ya, yang di demo siapa? Demo partai-partai politik yang mengeluarkan ide, wacana. Demonya Termasuk apa? demo PKB? Perangnya perang wacana. Sampaikan, mahasiswa sampaikan secara konstruktif apa pertimbangan-pertimbangannya. Supaya kemudian bisa dijawab oleh partai-partai politik yang mengusulkan itu. Demo ke istana keliru, karena nggak ada kewenangan dari istana untuk mengatur soal amandemen Undang-Undang Dasar ini. Nggak ada kewenangan istana. Kewenangannya di Senayan. DPD plus DPR. Itu yang MPR itu yang memutuskan. Ini ada perpanjangan atau tidak, 3 periode ada atau tidak. Nah oleh sebab itu, kalau mau demo lagi bagus, tapi demo ke Senayan. Pemerintah biar serius ngurusin persoalan-persoalan bangsa yang masa pandemi dan pasca pandemi ini begitu beratnya, yang harus diseriusi oleh Presiden bersama dengan menteri-menterinya. Sebetulnya tidak perlu ada demo lagi kalau dari PKB misalnya, menegaskan. Tidak ada lagi usulan penundaan pemilu. Kami setuju pemilu 2024. Apakah itu akan dikeluarkan PKB? PKB sebagai sebuah konstitusi partai politik, itu wacana yang berkembang di dalam internal PKB, persoalan A sampai Z harus terus berkembang. Ya atau tidak? Tidak boleh jumut. Ya, Masih? sebagai sebuah partai politik modern, partai PKB tidak boleh jumut, hanya kemudian exercise hanya satu teori, satu teori. Jawab saja Mas Banyak Lukman. teori mesti Ya atau tidak? Masih mau menunda pemilu? Ya atau tidak? Kalaupun PKB mau menunda pemilu, kalah sudah. Nggak mungkin menang dengan partai-partai yang menolak. Oke. PKB harus Jadi tidak bisa merangkul menjawab ini ya atau partai-partai yang tidak? lain. Dan PKB itu realistis. Kalau kalah perang, ya ngikut yang banyak. Gitu. Apa mesti repot-repot menilai partai politik? Baik, Bang Masinton. Sudah saatnya kita move on, tapi yang belum move on itu siapa sih? Ya, jadi seperti Mbak Sylvia sampaikan tadi, kita harus move on. Ya, jadi masalah pembahasan penundaan pemilu apa segala macam udah hentikan. Presiden minta hentikan. Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani juga minta dihentikan. Artinya ya, jangan ada lagi elemen dalam pemerintahan yang kasak kusuk untuk menggarap penundaan pemilu. Nah, kalau itu dilakukan ya monggo keluar dari pemerintahan. Ya, jangan menjadi benalu kepada presiden. Presiden sudah ingin dan sudah mengagendakan bersama DPR pemilu 14 Februari 2024. Nah, sekarang tinggal ya bagaimana seluruh elemen bangsa terutama di pemerintahan, kita juga di DPR. Kita harus mengatasi persoalan dampak dari pandemi terhadap masyarakat. Bagaimana waktu kita singkat. Pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi, angkatan kerja apa segala macam. Fokuslah di situ, jangan lagi bicara tentang penundaan pemilu, garap ini, itu menentang konstitusi. Intinya di dalam elemen pemerintahan jangan gaduh lagi, fokus ke yang lainnya. Ya, kalau masih ada ngomong penundaan pemilu dari dalam elemen pemerintahan, silakan keluar dari dalam pemerintahan. Silakan keluar. Oke, Bang Nurdin. Demokrasi itu adalah pilihan NKRI. Kedaulatan negara di tangan rakyat. Pelaksana kekuasaannya trias politika. Pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang eksekutif sudah tegas menyatakan tidak ada penundaan pemilu, tidak ada penundaan presiden. Berarti legislatif juga pasti akan ikut itu. Kenapa? Pembentuk undang-undang ada dua, legislatif, eksekutif. Tidak bisa hanya legislatif dan tidak bisa hanya eksekutif. Oleh karena itu Golkar yang dari awal. Kalau undang-undang dasar cukup ini aja. MPR ya, MPR. Bang Nurdin? Ya betul. Kalau undang-undang 40 betul MPR. Yang maksud saya undang-undang. Kalau undang-undang dasar
MPR. Oke. MPR itu bukan sesuatu yang mudah, Baik. sangat sulit. Oleh karena itu Golkar yang tegak lurus dengan konstitusi dan Golkar adalah anak kandung reformasi, tidak mungkin setuju penundaan pemilu dan Kita perpanjangan catat presiden. statementnya ya, Mas Zaky. Ya, kalau Demokrat sejak awal sudah menunjukkan ketegasannya, komitmen kuat kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi yang ingin agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Bapak SBY selama 10 tahun juga telah menunjukkan teladan yang luar biasa. Mau dibujuk-bujuk kayak apa, tapi beliau tegas, saya tidak mau ada 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Itu Dan beliau itu sampaikan di harus publik. diikuti pemerintah yang sekarang. Dan sehingga tidak ada itu Oke. macam-macam yang di bawah-bawahnya begitu. Nah, Baik. ketegasan inilah yang kita harapkan. Dan kemarin Bapak Joko Widodo sudah menyampaikan seperti itu yang kita Oke. dengar. Nah, harapannya Singkat. adalah tolong banget gitu bahwa janganlah apa yang disampaikan di media berbeda dengan yang terjadi di Baik. lapangan. Oke. Kita tunggu Harus keseriusan konsisten. pemerintah. Baik. Persiapan misalnya Mbak, mohon maaf, PKPU dibantu. Oke. Tahapan-tahapan pemilu dibantu. Waktunya habis, Dan Mas anggarannya Zaky. dibantu juga. Baik. Mari yang Itu lain pemerintah. catatan-catatannya. Terakhir Mbak, koalisi pemerintah tolong lebih serius dalam upaya memulihkan ekonomi. Baik. Karena Mas Dayat. kami juga di luar pemerintah membantu pemerintah juga berupaya sama-sama. Ayo Oke. kita pulihkan ekonomi negeri ini Baik. segera. Dayat, Itu aja Mbak. terakhir. Siap, kalau dari saya harus move on memang. Karena wacana penundaan pemilu ini dan perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah barang haram. Kenapa saya bilang barang haram? Karena hari ini yang terjadi adalah fenomena cuci tangan. Ketika misalkan awalnya menstatementkan bahwa penundaan pemilu adalah misalkan baik begitu, hari ini sengaja cuci tangan dengan misalkan alibi, wah itu statement ketua umum, bukan statement partai. Baik. Nah terus kemudian yang kedua tentang titik aksi, kenapa kami memilih di istana? Karena memang kami ingin menampar dua-duanya, legislatif dan eksekutif, yang memang hari ini masih kurang becus mengurus negara. Dengan kita melihatnya dengan apa? Melihat adanya kekeosan, melihat adanya Baik, oke. ketidaksejahteraan, Baik, ketidakadilan di mana-mana. Oke, itu catatan dari elemen mahasiswa. Mudah-mudahan didengar untuk kita semua, baik pemerintah eksekutif dan juga legislatif. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Kita betul-betul berharap, betul-betul case close, tutup buku untuk penundaan pemilu maupun 3 periode. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Dayat telah hadir bersama kami di kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV,